Assalamualaikum. Ini dia cerita keluarga kami, cerita keluarga Effendi. Yeay, di weekend kemarin kita semua liburan ke kampung halaman nenek atau mamah dari mamanya dari atau mamanya bunda menimpa belit ngomong teh. Waktu itu kita berangkatnya di Sabtu pagi ya. Kita on the way dari rumah, lanjut kita jemput nenek dulu di rumah nenek di daerah Tangerang. Perjalanan menuju dari rumah bunda ke rumah nenek kurang lebih 1,5 jam. Dan ini kita sudah sama nenek. Nih, anak-anak masih muka bantal. Lanjut, kita jemput engkongnya Ais atau omnya bunda. Sekarang kita sudah kumpul semua di dalam mobil. Kita apa jemput-jemput ya, karena kan lokasinya berbeda gitu. Sekarang kita sudah memasuki area tol, masih tol Jakarta sepertinya nih. Dan alhamdulillah perjalanan juga nggak macet ya, walaupun kita berangkatnya di hari weekend. Walaupun cuacanya sangat panas banget, dan kita juga nggak pernah yang namanya kebagian turun hujan untuk daerah Tangerang dan Jakarta. Nih, lihat tuh pohon-pohon aja sepertinya kekeringan gitu. Kita udah masuki wilayah Karawang kayaknya deh. Tuh, lihat jalanannya aja panas banget ya bun. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami semua, amin. Kita kurang lebih menempuh perjalanan waktu yaitu kurang lebih sekitar 3-4 jaman ya, on the way dari Tangerang ke Subang. Dan alhamdulillah semenjak ada tol ini kita jadi mempersingkat waktu. Ini juga ayah jalannya sangat santai ya, nggak buru-buru gitu. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki gerbang tol Cikampek. Masya Allah cepet banget ya, gak drama-drama macet. Oke, kita melanjutkan lagi perjalanan selanjutnya. Bisa kalian lihat ya betapa keringnya jalanan. Tuh tanaman juga pada merekah-merekah gitu tanahnya, nggak kena air sama sekali. Masya Allah, ini musim kemarau yang sangat panjang. Bunda pikir hanya di daerah Tangerang dan Jakarta aja, kalau daerah Jawa Barat itu masih ada sejuk-sejuknya, dan ternyata sami wae. Tanaman juga sampai gundul kekeringan gitu ya, ya Allah. Oke, ini bunda salah ngerekamnya gak landscape gitu ya, karena riweuh sama anak-anak. Nah, ini anak-anak sambil nyemil-nyemil gitu di dalam mobil. Kita sambil cerita-cerita gitu, mengenang masa lalu kecil kita waktu di kampung halaman. Karena jujur ya, setelah neneknya bunda sudah tidak ada dan kakek sudah tidak ada, jadi kita nggak pernah pulang ke Subang. Kecuali ada momen-momen tertentu kita pulang ke sana untuk ziarah kubur. Karena kan bingung ya mau kemana gitu kalau ke sana tuh, karena udah nggak ada nenek, sudah nggak ada kakek. Dan rumah di Subang juga kosong, padahal rumahnya di sana besar dan hanya dikontrakin. Hanya ada bagian pavilionnya aja ya, biar nggak mubazir gitu, biar juga ada yang ngerawat. Walaupun sebelahnya gitu bangunannya sudah hancur, tapi ya nggak apa-apa lah. Alhamdulillah kita sudah memasuki tol, udah mau keluar tol Subang kayaknya ya. Kita sudah keluar untuk tol Subang. Masya Allah, bunda kangen banget yang namanya pulang kampung ke Subang. Walaupun 2 tahun sekali atau setahun sekali gitu, kayak udah udah happy banget gitu loh ketemu sama saudara-saudara, walaupun suasananya udah nggak kayak waktu dulu kecil bunda lagi gitu. Kalau dulu kan kalau liburan sekolah tuh selalu diajak sama kakek untuk liburan ke Subang. Terus kita main-main di sawah. Mungkin dulu kalau ada handphone atau video-video seperti sekarang, bisa kita rekam kali ya masa-masa kecil gitu.
Tapi kan dulu nggak ada tuh yang namanya media sosial dan lain-lain. Jadi hanya terekam di otak Bunda aja gitu, di memori Bunda gitu loh. Jadi ya cukup banyak banget kenangan di kampung halaman di Subang ini. Main-main di sawah, pernah juga jatuh di kali pinggiran sawah gitu loh. Jadi pulang-pulang dari sawah itu kotor semua sama dengan lumpur. By the way, ini kita mampir ke rumah Maua atau kakak sepupunya mama ya, karena hanya ini yang dituakan. Dan hanya Maua ini yang deket sama keluarga kami. Dan nanti juga kita mau mampir ke adik sepupunya mama juga. Dan ini alhamdulillah kita sudah sampai ya. Ternyata Maua sudah ngewarung, udah gak dagang lagi. Wah, kesenangan deh anak-anak. Ya ampun. By the way, ini loh rumah impian Bunda. Amin amin ya rabbal alamin. Maksudnya rumah impian itu rumah yang dikasih rumah beserta dengan usahanya, kayak warung kecil-kecil kayak gini. Masya Allah ya, moga-moga nanti terwujudkan. Tuh lihat adek aja udah nyaman banget ya, ada jajanan, dia duduk manis. Anak kecil dasar. Nih ini dia nih rumahnya. Beginilah rumah di desa kecil tapi bersih dan juga asri, masih banyak tumbuh-tumbuhan gitu ya kan. Dan kita melanjutkan perjalanan untuk ziarah kubur. Kita ini ada di daerah Pagaden Subang. Siapa tahu di sini ada yang daerah Pagaden Subang ya. Maksudnya ada yang orang daerah ada yang orang Pagaden gitulah maksudnya Bunda. Kita mau mampir dulu ke rumah Uyut Nani. Rencananya gitu, tapi mudah-mudahan si Uyutnya ada ya di rumah. Tuh lihat gersang banget ya, dulu tuh di sini tuh banyak banget loh pohon-pohon, apalagi pohon rambutan, pohon mangga, segala macam pohon. Terus juga nggak kuning-kuning begini daun-daunnya, ya Allah seperti terbakar. Dan ini rumahnya Uyut. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Uyutnya masih panjang umur. Uyut ini tuh kalau nggak salah itu adanya nenek pokoknya kita manggilnya Uyut deh. Dan ini nih kondisi rumahnya, maklumnya namanya juga udah tua. Jadi seada-adanya beginilah di desa banget gitu kan. Masak aja mereka masih pakai kayu atau hau ya kalau orang Sunda bilang tuh. Nah ini akinya. Dia juga dulu penjaga makam yang ada di daerah Pagaden ya. Alhamdulillah kita masih bisa kumpul bertemu dengan sanak saudara walaupun beberapa sudah tidak ada ya. Dan alhamdulillah Bunda juga masih kesempatan buat nyenengin mama atau nenek untuk ketemu sama saudara-saudaranya di kampung halamannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya supaya kita bisa berkumpul kembali seperti ini. Amin ya robbal alamin. Dan ini ada Maua nih, Maua tadi nih yang di rumahnya itu ya, yang kita ke rumahnya. Ini kakak sepupunya mama. Dia waktu kecilnya itu tinggal di rumah Uyutnya Ais. Jadi tuh masa-masa kecilnya sama neneknya Ais kayak gitu. Ini kita sudah ada di pemakamannya ya. Tuh lihat. Kalau pemakaman di sini itu tidak seperti pemakaman di daerah Tangerang menggunakan rumput-rumput aja sama batu nisan. Kalau pemakaman di kampung itu masih menggunakan keramik-keramik dan batu-batu begini, yang kalau menurut Bunda sih makan tempat ya. Tuh yang harusnya muat banyak jadi sedikit gitu loh. Dan pemakamannya menurut Bunda ini sepertinya tidak terurus ya. Masih banyak sampah-sampah kayak gitu, sampah-sampah daun. Apa mungkin penjaga makamnya sekarang udah nggak ada atau gimana ya? Maklum lah ya, namanya juga di kampung, jadi pengurusannya gitu kurang, atau mungkin penjaga makamnya juga nggak punya gaji atau gimana ya, kurang tahu juga. Jadi kan kalau kalau di daerah Tangerang kan kita ada biaya per bulan atau per tahunnya, tapi nggak tahu ya kalau di daerah kampung gini sepertinya sih nggak ya. Cuman kayak ngasih sukarela aja kalau kita jarang gitu sih setahu Bunda.
Nih, ini nenek sama kakak-kakaknya dan adiknya lagi ziarah satu persatu. Dan ini tuh makam Uyut Bunda. Alhamdulillah ya, kita masih dikasih kesempatan sama yang di atas untuk berziarah kubur ke leluhur kita. Dan ini pertama kalinya Bunda untuk ngevlog di kampung halaman. Next nanti kalau Bunda pulang kampung ke daerah tempat ayahnya, Bunda juga bakal ngevlog deh. Ini Uyutnya Bunda, namanya Uyut Ujem. Jujur Bunda belum pernah bertemu sama beliau karena di saat beliau meninggal tahun 93 Bunda belum lahir ke dunia gitu ya. Itu pokoknya sederetan gini tuh saudara-saudara semua. Tadi juga yang makamnya kecil warna biru itu ada makam kakaknya Bunda yang pertama ya, almarhum. Jadi sebenarnya Bunda itu 5 bersaudara. Anak pertama itu meninggal setelah dilahirkan usia 2 minggu nah ini ya, namanya Adeni Destiawan, lahirnya bulan Desember. Beliau meninggal kata nenek tuh sekitar 2 mingguan gitu di luar kandungan setelah dilahirkan gitu. Nah ini alhamdulillah kita taburkan ya bunga-bunganya satu persatu, kita kasih air juga, terus nggak lupa juga kita doakan untuk ke seluruh almarhum dan almarhumah. Alhamdulillah ya Allah, kita masih dikasih kesempatan untuk ziarah kubur dan juga berkumpul dengan saudara-saudara nenek. Setelah satu persatu kita siramin kembang dan juga air di makam almarhum dan almarhumah, saudara-saudara, nenek kakek, dan juga kakaknya Bunda. Kita berdoa bersama. Sangat senang banget ya kita bisa menginjak ke tanah kelahiran nenek atau ke kampung halamannya Bunda. Duh, banyak banget kenangan di sini, masya Allah. Masa kecil kalau liburan selalu pasti di sini. Ibaratnya apa ya? Masa kecil yang tak pernah terlupakan gitulah pada intinya. Kalau sekarang mah kalau ngeliat di film-film gitu kayak bolang ya. Udah segitu aja cerita dari kami. Bye. Assalamualaikum.